Halo semuanya, kembali lagi di Rumah Niat. Lagi pada ngapain nih di awal bulan? Semoga apapun yang kita kerjakan mendapatkan hasil terbaik ya. Amin. Pada konten kali ini, kita mau compare beberapa keyboard sob. Siapa tahu sobat di sini lagi ada yang cari keyboard. Keyboard yang kita bahas kali ini ada di range harga 100 ribuan sampai 1 jutaan ya. Dari kualitas oke sampai oke banget. Dari suara garing, gurih, sampai creamy banget. Sebelum lanjut videonya, di-subscribe dulu sob. Bantu channel ini berkembang ya, agar bisa selalu konsisten memberikan informasi yang menarik. Buat yang udah subscribe, saya ucapkan banyak terima kasih. Semoga sehat selalu, rezekinya berlimpah. Amin. Jangan lupa nonton sampai habis ya, biar sobat bisa dapat informasi yang lengkap. Dan buat brand yang produknya mau kita review, boleh hubungi kita di DM Instagram ya. Pertama-tama, kita bahas sedikit tentang keyboard ya sob. Sebelum mengenal keyboard komputer, masyarakat di Indonesia mengenal mesin tik terlebih dahulu. Mesin tik dijalankan tanpa menggunakan listrik. Cara bekerjanya pun manual. Ketika ada huruf atau kata yang salah dikit, kita tidak dapat menghapusnya. Huruf tersebut harus dihapus dengan cara manual. Berbeda dengan keyboard yang bisa menghapus langsung huruf atau kata tersebut. Seiring dengan perkembangan teknologi, ditemukanlah keyboard komputer. Keyboard ini harus dihubungkan dengan listrik. Namun, pada laptop, keyboard ini dapat berjalan tanpa adanya aliran listrik, yaitu dengan menggunakan baterai. Perkembangan teknologi tidak hanya sampai di situ. Muncul teknologi layar sentuh. Kehadiran layar sentuh bukan mengganti atau menggeser posisi keyboard, tetapi sebagai alternatif dalam menggunakan teknologi berbasis komputer. Untuk konten kali ini, kita bahas keyboard mekanik yuk. Sejatinya, keyboard mekanik merupakan jenis keyboard yang sudah ada sejak awal tahun 2000-an. Komponen yang digunakan pada keyboard jenis ini adalah switch yang terpasang pada setiap tombol. Saat pengguna menekan tombol, akan terdengar suara seperti ketukan yang menunjukkan respon terhadap saklar yang terletak di bagian bawah setiap tombol pada keyboard. Sedangkan keyboard membran memiliki perbedaan mekanisme pengoperasian dengan kontak membran sebagai rangkaian penghantar di bagian bawah touch keyboard. Perbedaan ini terlihat jelas pada suara pengetikan yang dihasilkan oleh keyboard yang lebih lembut dibandingkan dengan pengetikan mekanisme yang kasar. Cus, kita cek keyboard yang pertama. Di sini, kita coba keyboard dari Fantech dengan seri Atom MK876 TKL. Ini versi yang pertama ya, bukan Atom TKL versi 2. Berikut fitur-fitur yang ada pada keyboard ini. Untuk konektivitas, keyboard ini hanya bisa wired, alias kabel only sob. Dan kabelnya pun bukan yang detachable, alias nggak bisa dicobek-colok. Atom MK876 dengan layout TKL-nya menjadi pilihan tepat untuk menambah space pada meja. Sobat akan dapatkan ruang lebih luas untuk tempat perakitan lain dengan ukuran keyboard yang tidak memakan banyak tempat. Seluruh tombol dapat terregistrasi dengan baik tanpa ada yang tertinggal. Tentunya keyboard ini masih dilengkapi tombol arrow yang terpisah. Jadi masih mudah digunakan untuk sobat yang beralih dari keyboard full size. Terdapat lampu RGB yang akan menambah kesan gaming pada keyboard. Sobat bisa atur variasi warna RGB agar tampilan keyboard semakin menarik untuk dilihat. Sayangnya, perlampuan ini belum 4K, tapi nggak apa-apa, namanya juga keyboard entry level, hehehe. Atom MK876 menyediakan dua pilihan warna, black and gray, dengan pesonanya masing-masing. Sobat bisa pilih warna yang sesuai dengan selera sobat atau setup yang telah sobat rancang. Kedua varian warnanya sama-sama kalem dan elegan sob. Cakep sih. Atom MK876
juga dilengkapi dengan kaki tambahan yang bisa sobat sesuaikan ketinggiannya. Sobat bisa lebih nyaman saat mengetik atau bermain game dengan posisi dan ketinggian keyboard yang pas untuk tangan kita. Di sini saya mempunyai keyboard yang memakai Blue Switch. Blue Switch pada umumnya menghasilkan feel ketikan yang ringan, dengan suara yang garing dan gurih. Kurang lebih seperti ini suara keycaps dengan Blue Switch. Harga dari keyboard ini berkisar di angka 200 hingga 250 ribuan. Untuk keyboard kedua, di sini kita coba keyboard dari Gamen dengan seri Gamen Titan 3. Keyboard ini udah pakai Outemu Blue Switch, jadi gampang buat ganti-ganti switchnya. Info dari brandnya, tombol keyboard ini punya ketahanan 50 juta kali klik. Dia juga swipeable 3-pin switch, tapi agak susah cari switchnya karena ada bolongan LED-nya di bagian atas switch. Di keyboard ini juga terdapat per-RGB-an duniawi sob. Lampunya enak dilihat, kontrasnya dapat banget, dan sedikit lebih unggul dari keyboard pertama yang kita bahas tadi, yaitu memiliki lampu RGB per key. Jadi bebas buat ganti-ganti lampunya. Bisa langsung dari keyboard atau dari aplikasi yang disediakan sama Gamen. Punya bahan PBG yang kuat dan tahan lama. Keyboard ini mempunyai ukuran 65%. Ukurannya tentu lebih kecil dari TKL tadi. Membuat keyboard ini sangat kompak dan minimalis ketika kita simpan di meja. Dan tentunya keyboard ini sangat mudah untuk dibawa-bawa. Oh iya, untuk konektivitas, keyboard ini menggunakan kabel juga ya. Tapi kabelnya detachable, alias bisa dilepas. Posisi untuk kabelnya pun ada di samping keyboard sob. Dan kabel yang didapat sudah berbentuk siku. Jadi pas banget pokoknya kalau kita pakai. Nggak mudah lepas dan looks-nya cakep banget. Untuk varian, keyboard ini juga punya dua warna, yaitu black gray dan grey black. Dan aksen warna orange-nya pada tombol spasi dan escape, menjadikan keyboard ini mempunyai aura yang kalem, namun tetap eye-catching. Untuk posisi keyboard ini, sama seperti keyboard yang sebelumnya, bisa diatur ketinggiannya, sesuaikan dengan kenyamanan sobat aja pakainya. Di Gamen Titan 3 saya juga memakai Blue Switch, sama seperti sebelumnya, feel-nya sangat ringan ketika mengetik. Pastinya punya suara yang clicky juga. Kurang lebih seperti ini suara dari keycaps dengan Blue Switch. Harga dari keyboard ini berkisar di angka 300 hingga 350 ribuan. Sekarang beralih ke keyboard paling mantap yang saya punya ya. Di sini saya pakai dari Fantech lagi sob. Dengan seri MagSpeed 81 Cross 5. Keyboard ini memiliki ukuran layout 75%. Ukurannya di tengah-tengah antara TKL dan 60% yang sudah kita bahas sebelumnya. Keyboard yang saya beli ini memiliki triple connection sob. Paling lengkap di antara yang lain. Bisa pakai kabel, pakai dongle wireless, atau Bluetooth. Kabelnya sudah pasti bisa dibuka pasang. Daya tahan baterai 4000 mAh-nya bertahan hingga 10 hari. Fantech MagSpeed 81 ini adalah keyboard mekanik dengan spesifikasi tinggi. Salah satunya yang membuat saya tertarik adalah adanya layar OLED yang terletak di sudut kanan atas yang menampilkan tanggal, waktu, suhu CPU, dan baterai. Dan kerennya lagi, kita bisa custom tampilannya sob di aplikasi bawaan Fantech. Selain layar OLED barusan, Fantech MagSpeed 81 ini juga udah punya knob
atau roda volume bawaan. Fitur ini membantu sobat untuk menambah atau mengurangi volume dengan sangat mudah dan juga saat berguna untuk editor audio. Feel saat memutar knobnya pun sangat lembut dan satisfying. Funtech Max Fit saya dibekali dengan Milky Red Switch. Feel mengetik sangat berbeda dengan Blue Switch. Switch ini menghasilkan feel yang padat dan sangat creamy. Gak bikin teman kantor mau marah karena suara keyboard yang bising. Hehehe. Kurang lebih seperti ini suara dari keycaps dengan Milky Red Switch. Dari segi harga, keyboard ini sebenarnya tergolong murah, mengingat fitur dan spesifikasinya yang sangat banyak. Memiliki harga pada range 1,1 juta hingga 1,3 jutaan. Nah, itulah sedikit review dari saya tentang mechanical keyboard di range harga carry hore hingga 1 jutaan. Sejatinya, memakai keyboard mechanical bukanlah sebuah keharusan. Hanya saja, memang memakai keyboard ini mengasihkan. Hehehe. Semoga dapat menambah referensi sobat ya dalam memilih keyboard mechanical. Sekian video dari saya. Like kalau kamu suka, komen kalau ada yang mau ditanyakan atau mau diskusi. Jangan lupa share ke semua orang terdekatmu ya. Subscribe biar nggak ketinggalan konten-konten menarik dari kita. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di konten selanjutnya. Dadah!